Oke, untuk 15 menit ke depan, saya akan ajarkan hal sederhana cara untuk menyiapkan pembuatan aplikasi Android berbasis PowerPoint. Namun cara pertama ini kita siapkan untuk basicnya, sehingga nanti aplikasinya itu saat diklik dia tidak akan lari kemana-mana gitu ya. Hanya navigasi saja yang kita klik baru bisa. Contoh ya, kita kasih saja judulnya misalkan pembelajaran tematik. Atau yuk belajar hari ini. Misalkan begini. Pembelajaran tematik tema kelas 4, misalkan tema 2. Misalkan seperti ini ya. Oke. Nah, saat kita membuat, kita lihat di sini. Ini kan di halaman pertama gitu ya. Halaman pertama kita akan buat tombol navigasinya. Anggap saja kita buat yang sederhana. Kita buat tombol navigasi yang sederhana. Di sini kita pilih mulai. Ya. Nah, saya akan siapkan yang sederhana saja. Nanti kalau untuk ngatur gradasinya itu silahkan saja ya. Jadi saat diklik di sini dia akan masuk ke tampilan kedua. Misalkan tampilan keduanya itu kita siapkan menu belajar. Hari ini. Oke, menu belajar hari ini. Dalam aplikasi itu seperti biasa yang mau disampaikan, misalkan di sini ada apa? Kita buat ada 4 lah misalkan. Oke. Misalkan ya. Di sini ada tujuan pembelajaran. Kemudian di sini materi. Di sini contoh soal. Kemudian di sini evaluasi. Oke. Ini tampilan home-nya, bagian depan. Di sini masuk aplikasi pertama kali, di sini tampilan bagian depan. Kemudian kita lihat di sini saat diklik nanti misalkan tujuan pembelajaran maka akan masuk ke tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajarannya apa gitu ya. Banyak di sini kan. Ini slide ketiga. Di sini contoh soal, sini materi, ini evaluasi. Kita lihat. Saya duplikatkan saja. Di sini materi. Di sini contoh soal. Di sini evaluasi. Oke. Nah, ini akan kita buat hal yang sederhana. Saat klik di sini, klik mulai, dia akan masuk ke link menu belajar. Saat diklik di link menu belajar, dia akan masuk ke bagian-bagian tertentu. Ingat, terkadang kita saat membuatnya itu di sini kan ada yang 2 halaman ya. Anggap saja tujuan pembelajaran cuma 1 halaman. Kemudian materinya itu lebih dari 1 halaman. Materinya bisa 3 slide lah saya contohkan. Materinya. Jadi ini materi saya buat di sini biar lebih mudah dilihat ya. Dilihat di sini. Di sini saya tulis part 1. Anggap materi halaman 1 ya. Ini materi di halaman 1-nya. Kemudian materinya itu lebih dari 1 halaman. Anggap saja materinya 3 halaman. Ya, materi halaman 2. Materi halaman di sini halaman 2. Di sini halaman 3. Nah, materinya halaman 1, halaman 2, halaman 3.
Contoh soal anggap saja 2 halaman. Ya. Contoh soal saya buat di sini halaman 1. Halaman 1, kemudian yang di sini halaman kedua. Nah, latihannya anggap 1 halaman ya, evaluasi anggap 1 halaman atau 2 halaman lah gitu. Nah, sekarang coba kita lihat di sini. Sebelum kita buat tombol navigasi, kita terlebih dahulu siapkan betul-betul slide-nya. Ada berapa banyak yang kita perlukan? Misalkan, di tujuan pembelajaran ini cukup 1 slide-nya. Tujuan kedua, nah materinya ada 3. Artinya, di tujuan pembelajaran itu bisa berlanjut ke di sini kalau sudah selesai, kan? Dia akan kembali di sini. Kemudian, kalau yang di materi, dia ada 2 pilihan. Antara kembali ke sini atau lanjut ke halaman kedua. Nah, begitu juga di halaman kedua. Bisa mundur di sini, bisa maju ke halaman ketiga, ataupun kembali ke sini. Jadi, kita jangan terlebih dahulu membuat tombol navigasi. Tuh, saya contohkan ya. Tujuan pembelajaran artinya kita siapkan tombolnya. Saya siapkan di sini. Saya siapkan tombol navigasi. Kita pakai yang biasa saja. Kita pakai icon saja. Nah, kalau pakai Office 2019 lebih mudah. Kita cari. Nah, misal. Oke, ini tombol navigasinya. Oke, tombol navigasi. Kemudian di materi, kalau tujuan pembelajaran kan dia akan kembali ke sini. Nah, di materi juga ada tombol navigasi home. Kemudian di sini juga ada home. Di sini juga ada home. Sini home. Di sini home dan di sini home. Kita lihat. Tujuan pembelajaran dia tidak perlu lanjut ke slide berikutnya karena cukup 1 slide. Tetapi saat materi halaman 1 dia ada pilihan next. Jadi kita cari di sini, pilih pakai icon saja. Misalkan kita pilih pakai ini saja lah misalkan. Ya. Atau yang ini. Kita pilih next. Ini next. Ya. Tetapi di halaman 2 itu diperlukan 2. Diperlukan next dan diperlukan back. Diperlukan back di sini. Kenapa? Karena dia bisa kembali di halaman 1 atau lanjut di halaman ketiga. Kalau di halaman ketiga, pilihannya cukup 1. Apa itu? Back. Kenapa demikian? Karena kalau untuk next, itu tidak perlu. Ini kan masuk ke contoh soal. Nah, contoh soal, kalau 2 halaman, halaman pertama kita pilih yang next. Ini di copy saja, pastikan gitu ya. Ini next. Halaman kedua, kita pilih back. Kenapa? Karena cukup 1. Evaluasi, tidak perlu. Kenapa? Karena 1 halaman. Nah, sekarang kita akan linkkan. Hari Minggu itu sudah dipelajari cara ngelingkannya. Kita akan linkkan gini. Klik kanan di sini. Di sini ada pilih hyperlink. Kita lihat di sini place in this document. Lihat. Dari ini tampilan depan ke home. Gitu ya. Tampilan depan ke menu belajar. Next. Sudah masuk. Kemudian yang dari sini tujuan pembelajaran kita klik hyperlink, kita masuk ke tujuan. Oke. Contoh soal, kita klik hyperlink, kita masuk ke contoh soal. Ingat masuk ke halaman 1-nya. Materi, kita klik hyperlink ke materi halaman 1. Dan evaluasi, kita klik masuk ke evaluasi. Oke. Yang ininya bagaimana? Home. Semuanya kita klik hyperlink ke home di sini karena kita akan kembali ke menu belajar. Home. Yang di sini juga hyperlink ke menu belajar. Oke.
lihat ya, saya coba. Saya coba lebih cepat. Nanti video ini akan saya kirimkan supaya bisa dipelajari, gitu ya, sambil dipraktekkan. Nanti tugasnya adalah membuat, karena ini baru part 1. Part 2 kita akan jadikan aplikasi. Ya, kita akan membuat aplikasi pembelajaran. Nanti hasilnya di Android. Kita akan buat aplikasi itu. Nah, part 1 kita belajarnya cukup membuat seperti ini. Nah, yang back artinya mundur ke slide berikutnya. Kita slide home. Nah, yang next sekarang. Next kita lihat, ini ada di slide keempat. Mau lanjut ke slide kelima. Klik kanan, hyperlink, kita lihat. Slide kelima materi. Slide yang ini juga sama. Next, lanjut ke hyperlink, slide materi. Tapi yang back, itu mundur ke slide yang kedua. Maaf, slide 1. Back. Nah, sedangkan yang ini mundurnya ke slide kedua. Oke. Yang ini juga sama. Kalau next, lanjut ke halaman contoh soal halaman yang kedua. Sedangkan yang ini back, hyperlink ke contoh soal halaman 1. Oke. Selanjutnya, terkadang kita ingin pada saat klik, ya, pada saat klik ini kita ingin ada suara, gitu ya. Saat klik kita ingin ada suara muncul di sini. Tinggal ditentukan saja. Nah, di sini ada action. Nah, pilih play sound. Kita klik di sini. Misalkan bunyinya seperti bom. Oke, selesai kita membuat ini. Sekarang, bagaimana cara kita menguncinya? Saat kita mengunci, lihat di sini ada pilihan slideshow. Kemudian pilihan setup slideshow. Nah, jika kita ingin mengunci, pilih di sini browse at a kiosk. Ini tidak perlu kita centang, ya, tidak perlu kita centang agar animasinya bisa tetap muncul. Kita pilih OK. Coba dilihat. Saat kita presentasikan, kita klik bagian manapun dan kita klik apapun di tombolnya, tidak akan bisa berpindah kecuali kita klik linknya. Kita klik link, tujuan pembelajaran cukup satu. Selesai dia membaca tujuan pembelajaran, dia akan kembali ke home. Dia lanjut ke materi, halaman 1. Nanti bisa lanjut ke halaman kedua, bisa lanjut ke halaman ketiga, gitu ya. Atau kembali lagi ke halaman kedua, kembali lagi ke halaman 1. Jika tidak, langsung ke home. Begitu juga evaluasi, langsung ke home. Gitu. Nah, ini sebenarnya hal sederhana untuk tahap 1 sebelum kita membuat aplikasi. Hal paling sederhana yang bisa dilakukan. Insya Allah, untuk bagian kedua nanti, pekan depan, kita akan buat aplikasinya. Kita akan buat aplikasi sehingga nanti saya minta untuk satu pekan ini tolong siapkan menu belajar mirip seperti ini. Terserah isinya tentang apapun, langsung diisi materinya. Ya, materi apapun bebas. Siapkan itu, insya Allah kita pada pertemuan ke depan, kedua, ya, kita akan jadikan aplikasi di Android. Jadi masing-masing bisa punya aplikasi pembelajaran. Nah, itu hal pertama yang ingin saya sampaikan hari ini. Oke, ada yang mau ditanyakan? Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan lanjutkan materi kedua untuk membuat aplikasi Android. Jadi pada bagian pertama, pekan yang lalu kita sudah membahas, kemudian mempraktikkan toolsnya. Jadi kita siapkan seperti ini. Nah, saya pekan lalu sudah menugaskan teman-teman mahasiswa sekalian untuk membuat slide PowerPoint yang akan kita jadikan aplikasi nantinya, gitu ya. Nah, saya akan tes dulu, misalkan seperti ini. Misalkan kita akan tes.
apakah semua toolsnya berfungsi, gitu ya, misalkan ini. Oke, berfungsi, tujuannya berfungsi, contoh soalnya berfungsi, pindah halamannya berfungsi. Kalau kita klik di sini tidak akan bisa, gitu ya. Kemudian materinya berfungsi. Nah, teman-teman sekalian, perlu diketahui, saya membuat contoh, saya tidak menuliskan isi materinya seperti apa, karena nanti teman-teman yang akan mengisi materinya sesuai dengan materi yang akan, atau sesuai dengan aplikasi yang akan dikembangkan nanti. Kalau aplikasinya tentang pembelajaran IPA misalkan, atau pembelajaran tematik dengan muatan pelajaran tertentu, maka sesuaikan saja materinya ya. Kita tes, oh ternyata bisa semua. Bisa semua untuk, nah ini termasuk evaluasinya. Nah, jika semuanya sudah selesai ya, jika sudah semuanya sudah selesai, maka kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya untuk membuat aplikasi. Tapi sebelumnya misalkan saya tambah di kembali ke menu misalkan. Saya tambah ikonnya dulu. Anggap saja ikonnya itu salah apa ya? Saya anggap saja sembarang lah, misalkan seperti ini. Oke. Ini kita linkkan di, oke, ini artinya kita linkkan di slide pertama. Kita linkkan di slide pertama. Oke. Nah, biar nanti kalau sudah selesai bisa dilinkkan di slide pertama. Jika di sini sudah selesai, maka tahap kedua atau tahap akhir dari membuat aplikasi itu kita akan gunakan iSpring. Perhatikan di PowerPoint-nya, apakah di sini sudah ada tulisan iSpring. Nah, ini tidak semua PowerPoint itu memiliki iSpring. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan ada yang tidak memiliki iSpring? Maka otomatis harus install terlebih dahulu. Jadi ada beberapa aplikasi yang harus diinstal oleh teman-teman sekalian. Yang pertama, Flash Player, agar bisa membaca file yang extensionnya nanti HTML atau Flash gitu ya, atau bentuk yang lain. Nah, kemudian yang perlu diinstal adalah iSpring. Nah, ini iSpring. Jadi teman-teman sekalian, di sini sudah saya siapkan iSpring yang X64 dan X86. Kalau X64 itu artinya untuk laptop yang 64 bit. X86 untuk laptop yang 86 bit. Karena laptop kita itu masing-masing beda. Ada yang 32, 64, dan 86. Nah, bagaimana cara untuk cek laptop kita itu berapa? 32, 64, atau 86 caranya? Oke. Nah, perhatikan di sini cara kita cek laptop kita berapa bit gitu ya. Lihat di disk PC, coba klik kanan, kemudian pilih properties. Nah, dilihat di sini. Di sini misalkan laptop saya sistem type-nya itu 64 bit. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini 64 bit, maka yang diinstal adalah yang iSpring 64. Kalau di PC teman-teman atau di laptop teman-teman itu X86, maka pilih yang 86. Nah, bagaimana kalau yang 32 gitu ya? Nah, kalau untuk 32, maka silahkan cari di Google, download saja, karena saya tidak menyiapkan untuk 32 bit gitu ya. Nah, ini nanti diinstal, klik kanan, klik 2 kali ya. Klik 2 kali, kemudian diinstal. Setelah selesai diinstal, masih belum bisa digunakan. Caranya, cara menggunakannya itu pertama nanti kita harus ini dulu, pastikan crack nih. Nah, ini crack, diklik 2 kali. Ini di copy dulu semuanya. Klik kanan, kemudian copy, kemudian pilih di local disk C, pilih program file, kemudian di sini ada pilihan iSpring. Kemudian Suite 8. Nah, ini klik kanan, paste. Ya. Klik kanan dipastekan. Jika muncul replace, maka replace saja. Ya. Jika muncul seperti ini, pilih replace saja. Di
replace semua. Oke. Setelah iSpring itu diinstal, setelah menginstal iSpring, ya, kemudian yang diinstal lain adalah ini untuk Java-nya, karena sepertinya sebagian besar tidak memiliki Java atau Java-nya belum terinstall. Setelah menginstal ini, klik 2 kali, sesuaikan bitnya. Nah, nanti kita akan gunakan website to APK Builder, ya. Ini diinstal juga. Ini diinstal. Jadi ada 3 yang harus teman-teman install. Maaf, ada 4. Pastikan 1 Flash Player, saya sudah siapkan. Kemudian yang kedua iSpring, ya, iSpring. Yang ketiga itu ini website to APK Builder, dan yang keempat untuk Java-nya, dipastikan itu harus diinstal. Oke, kita kembali melanjutkan ini. Jika sudah selesai teman-teman sekalian, kemudian kita publish. Publishnya jangan pilih file save as, itu bukan publish namanya, tapi kita pilih di sini iSpring Suite 8. Ada sekarang iSpring Suite 10 gitu ya, tergantung, silakan saja mau seri 8, 9, 10 dan seterusnya, silakan. Oke, kemudian kita pilih publish. Nah, jika kita ingin membuat aplikasi, maka klik publish, pastikan di sini, ya, pastikan di sini pilihan kita combine HTML5 plus Flash. Jangan yang ini, jangan ini, ya, tetapi kita pilih ini. Oke, jumlah slide-nya kita pilih all slide, ya. Jika sudah, misalkan saya akan simpan di, misalkan di sinilah, atau ya, save folder. Nah, ini bagiannya, misalkan bagian kedua, aplikasi pembelajaran tema 1, misalkan seperti ini. Jika sudah, maka kita pilih publish. Nah, durasi waktu mempublish, ya, durasi waktu mempublish itu sekitar 5 menit, tapi tergantung dari kecepatan laptop masing-masing. Nah, setelah dipublish, ya, setelah dipublish, nanti hasil publish ini bentuknya yang HTML itu hasilnya baru kita masukkan ke website to APK Builder. Di sini web to APK Builder gitu ya. Nah, caranya pilih lokal HTML gitu ya. Kemudian ini judul aplikasi kita mau apa, misalkan aplikasi belajar tema 1 misalkan. Kemudian di sini ada pilih change icon. Change icon ini untuk mengubah logo, misalkan Photoshop pakai logonya seperti ini gitu ya. Kemudian apa lagi logonya sesuai Facebook huruf F dan seterusnya. Nah, icon kita itu kita masukkan saja, terserah, misalkan seperti ini. Saya logonya misalkan anggap seperti ini. Saya pakai foto saya sendiri. Oh iya, lupa, pastikan bahwa pilihannya PNG di sini, filenya PNG bukan JPG ya. Extension foto kita PNG, karena kalau selain PNG tidak bisa tampil. Open, kita lihat ini nanti logo kita. Nah, kemudian kita cari file kita, cari file di mana tadi disimpan ya, di mana tadi disimpan filenya. Nah, jadi kalau sudah, di sini ada pilihan aplikasi pembelajaran tema 1, pilih yang folder, klik, kemudian pilih OK, pilih OK gitu ya. Nah, setelah itu kemudian pilih tinggal generate hasil ini, kemudian tinggal kita install. Saya misalkan karena laptop saya ini saya harus upgrade untuk flashnya,
jadi tidak bisa tampil. Tapi saya coba ubah pakai yang lain ya. Saya coba pakai ubah yang lain. Misalkan misalkan ini gitu ya. Ingat, foldernya nanti pasti ada dalam kurung web ya, maka pilih itu, kemudian pilih OK. Nah, di sini kemudian pilih tempat penyimpanan kita, jangan lupa dulu saya pilih di desktop ya, desktop. Nanti kita akan lihat di sini judulnya aplikasi belajar tema 1 misalkan, meskipun saya gunakan ini aplikasinya beda yang saya itu kan, tapi yang jelas prinsipnya sama. Kemudian pilih generate, kemudian di OK kan. Nah, kita tunggu beberapa saat. Oke, dia sedang membuat APK-nya. APK-nya sedang dibuat. Oke, sedang final. Oke, APK kita sudah siap. Jadi kita sudah siap dengan aplikasi belajar kita. Aplikasi ini bisa diinstal di Android. Cara pengirimannya bagaimana gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, tugasnya adalah setelah jadi ini aplikasinya dikirimkan di WA saya. Ya. Nah, tinggal kita buka WA. Kita buka WA misalkan saya buka, anggap saja saya WA biasa ke siapalah misalkan sini. Di sini lah misalkan salah satu. Kemudian saya pilih dokumen, saya cari tempat penyimpanan yang tadi di desktop. Nah, coba kita lihat aplikasi belajar tema 1. Ini kita kirimkan ke WA. Maka pembaca atau pengguna tinggal menginstal. Nah, ini sudah terkirim. Tinggal di-download dan diinstal, maka jadi aplikasi di Android masing-masing. Jadi, selamat mencoba. Nanti silahkan untuk membuat aplikasi Android berbasis PowerPoint gitu ya. Jangan lupa bahwa hasilnya nanti dikirimkan di WA grup kelas atau ke WA pribadi saya. Tapi lebih bagus karena masing-masing kelas telah memiliki WA grup, silahkan dibuat di WA grup masing-masing. Oke, demikian cara membuat aplikasi dari PowerPoint bagian kedua, di mana kita sudah bisa menghasilkan aplikasi Android sendiri meskipun secara sederhana. Nah, jika ada pertanyaan nanti silahkan diketik saja di kolom komentar video ini, ataupun bagi mahasiswa saya silahkan komentar atau diajukan pertanyaan di grup WhatsApp kelas kita. Oke, terima kasih. Jangan lupa selalu semangat dan selalu sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.